Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang membingungkan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi secara umum maupun secara khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang membuat terkadang kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Terkadang kita bingung kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini bisa berlarut-larut terjadi dalam hidupku. Ada masalah yang terkadang kita tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi dan mengapa masalah ini begitu lama baru selesai, bahkan begitu lama belum terselesaikan juga. Bahkan yang membuat kita lebih bingung lagi adalah ketika kita mengalami masalah, persoalan, dan waktu kita melihat dan membandingkan hidup kita yang sedang bergumul dengan masalah, kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang kita melihat ketidakadilan sepertinya secara pikiran kita. Kita melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidup mereka lebih baik, hidup mereka lebih senang, hidup mereka malah bebas dari masalah. Nah saudara, dalam menghadapi kondisi yang seperti itu, seringkali itu membuat sikap dan tindakan orang tersebut menjadi salah dalam menjalani kehidupannya. Padahal pada faktanya apakah demikian? Itu yang saya rindu kita belajar saudara di malam hari ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membingungkan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita pahami dan bagaimana kita menghadapi situasi yang membingungkan tersebut. Dengan harapan melalui renungan ini saudara bisa memahami jauh lebih dari apa yang saudara lihat ketika saudara menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara menghadapi dan menjalani semua situasi itu dengan sikap dan tindakan yang benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 73 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 73 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan dari Mazmur yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pemazmur atau Asaf ini, saudara, mengalami satu kondisi di dalam kehidupannya, di mana dia menghadapi pergumulan yang berat, dia menghadapi situasi yang sulit.
Dan kemudian ketika dia bandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia melihat ada ketidakadilan secara pandangan mata. Kenapa saudara? Karena dia merasa bahwa dia hidup bersih, dia melakukan apa yang baik, dia melakukan aturan hukum Tuhan, firman Tuhan dia hidupi. Tetapi dia menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Dia menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang fasik yang mereka hidup tanpa mempedulikan Tuhan, bahkan mereka berkata di ayat 11 saudara, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka berkata bahwa kalau kita berbuat jahat, adakah Tuhan tahu? Adakah Tuhan melihat apa yang kita lakukan? Artinya mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang melihat segala tindakan kejahatan mereka. Mereka lakukan saja apa yang mereka mau. Mereka hidup semau mereka. Dan kemudian saudara, yang menyakitkan hati dari pemazmur ini ketika melihat situasi itu adalah ternyata ketika mereka hidup seperti itu, hidup mereka aman saja sepertinya. Hidup mereka gemuk, kesusahan tidak ada pada mereka, kata pemazmur ini. Malah mereka mujur dalam hidup mereka. Tidak ada kesakitan, itu ada di ayat 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka mujur dalam hidup mereka. Dan kemudian ayat 4 dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Bahkan mereka sehat, gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, kata pemazmur. Itu yang dia lihat, saudara, di dalam kehidupannya. Antara hidupnya yang berusaha hidup mempertahankan kelakuannya, tindakannya bersih, dengan orang-orang fasik yang sama sekali tidak peduli. Bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Tapi dia merasa hidupnya ditindih oleh beban berat, sedangkan orang-orang fasik itu hidup aman, damai, tentram. Melihat itu saudara, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sia-sia. Itu ada di ayat 13 dia ungkapkan saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Dia berkata sia-sia aku hidup bersih, aku hidup benar, aku hidup melakukan firman Tuhan. Aku jaga kelakuanku, aku jaga sikapku. Sia-sia sama sekali. Karena setiap hari aku kena tulah, aku kena hukuman. Sedangkan orang fasik yang tidak peduli apa-apa, hidup mereka aman-aman saja, hidup mereka baik-baik saja. Dia berkata sia-sia sama sekali. Saudara, hari ini, adakah saudara juga mengalami situasi yang sama dan melihat situasi yang sama? Saudara berjalan hidup seturut firman Tuhan. Saudara berjuang melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jalani hari-hari saudara sebagai orang yang takut akan Tuhan. Namun ada beban, ada persoalan, ada masalah kehidupan, bahkan masalah-masalah hidup yang berat yang terkadang harus saudara hadapi, saudara pikul dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara melihat orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Dan melihat itu, kita sepertinya melihat sesuatu yang tidak adil. Ini tidak adil. Dan terkadang situasi dan kondisi itu saudara membuat kita merasa bahwa sia-sia sama sekali. Aku hidup bersih, mempertahankan kelakuanku bersih, sia-sia sama sekali.
Nah saudara, saat ini kalau ada saudara yang berpikir seperti itu, merasakan seperti itu, melihat kondisi seperti itu, saya mau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya terjadi saudara. Saya mau kita merenungkan benar-benar faktanya bagaimana, faktanya seperti apa. Saudara, di ayat yang ke-17 pemazmur ini berkata, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lalu kemudian ayat 18 dikatakan saudara, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Lihat saudara, apa faktanya? Faktanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli hidup menurut firman Tuhan, mereka sedang berjalan di tempat yang licin, yang kemudian mereka akan jatuh dan hidup mereka akan hancur, dan akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan dan kedahsyatan. Dengar saudara, kalau saudara lihat hari ini orang-orang yang sepertinya hidup mereka baik-baik saja padahal mereka tidak peduli Tuhan, dengar, saya mau menegaskan kepada saudara, mereka sedang ada di tempat licin. Dan hidup mereka akan berakhir dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Hidup mereka akan berakhir dengan penghukuman. Mereka akan binasa, saudara. Dan kalau kita merenungkan, hidup ini begitu singkat, hidup ini hanya sekali. Seberapa baik, seberapa tenangnya pun kita menjalani hidup ini, kalau berakhir dengan kebinasaan, sungguh malang kita saudara. Seberapa senang, seberapa diberkatinya pun kehidupan seseorang di dunia ini, kalaupun dia tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami persoalan sepanjang hidupnya, itu paling 70-80 tahun. Setelah itu saudara akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir dan merenung lagi, ketika kita melihat orang-orang fasik, hidup mereka tenang, aman, damai, tentram dan sebagainya, apakah demikian faktanya? Apakah mereka tidak mengalami sakit? Apakah mereka tidak mengalami persoalan? Apakah mereka tidak juga mengalami beban berat dalam kehidupan mereka? Dengar saudara, sesenang-senangnya orang, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan fakta. Karena sesenang-senangnya orang hidup di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masalah persoalan hidup. Artinya orang yang senang sekalipun secara pandangan mata, mereka adalah orang-orang yang bermasalah juga. Artinya bahwa mereka juga bermasalah dan mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup kita berakhir dengan kebinasaan, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa jangan memandang sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat belum tentu demikianlah dia faktanya, saudara. Buktinya, pemazmur ini melihat semuanya hidup mereka mujur, baik-baik saja dan sebagainya, sampai dia merasa tidak adil kehidupan ini. Tapi kemudian akhirnya dia tahu bahwa hidup orang-orang fasik itu akan berakhir dengan kebinasaan. Dan saya rindu kita belajar satu hal yang sangat penting saat ini, saudara. Ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kapan pemazmur ini sadar akan akhir dari kehidupan orang fasik itu? Kapan pemazmur ini sadar
Akan ketidakadilan ini ternyata bukan demikian faktanya. Ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur ini sadar sampai dia masuk ke dalam hadirat Allah, ke tempat kudus Allah. Artinya apa, saudara? Dia menyadari sampai dia berada dekat dengan Allah. Akhirnya dia melihat semua fakta itu. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita tidak melihat keadilan. Kita merasa semuanya tidak adil. Dan perasaan itu muncul karena apa yang kita lihat dari mata jasmani. Tetapi kalau kita mencoba untuk dekat dengan Allah, kalau kita hidup dekat dengan Allah, cara pandang kita tidak akan seperti itu. Cara pandang pemazmur ini tiba-tiba berubah total ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, ketika dia dekat dengan Allah. Itu artinya, hiduplah selalu dekat dengan Allah, supaya saudara mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya. Jangan berpedoman kepada apa yang saudara lihat, tetapi dekat dengan Allah, supaya Allah yang memberi petunjuk kepada saudara bagaimana sebenarnya faktanya kehidupan di dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara, akhirnya ketika pemazmur ini bisa melihat jauh melampaui pandangan mata, ketika pemazmur ini bisa menyaksikan jauh melampaui pandangan mata, maka akhirnya sikapnya berubah. Dia masih melihat secara mata jasmani, dan ketika melihat itu tetap ada reaksi dari kehidupannya. Tetapi sekarang sikapnya berbeda. Dia mengambil sikap yang berbeda atas apa yang dia lihat, karena sekarang pemahamannya berbeda. Sekalipun dia lihat ketidakadilan, tetapi pemahamannya sudah berbeda. Itu sebabnya di ayat 21 mulai dia mengambil sikap, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Dalam kita melihat ketidakadilan secara mata jasmani, kita perlu paham. Dan pemahaman itu akan kita miliki ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita paham apa yang akan kita lakukan, kita akan belajar dari pemazmur ini apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan ketika dia memahami kehidupan di dunia ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, saudara. Maka ayat 21 dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, ketika dia lihat secara mata jasmani, dia berkata, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini tidak adil. Tapi ternyata setelah aku dekat dengan Tuhan, aku memahami bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya dia berkata di ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Sikap yang diambil oleh pemazmur ini, saudara, adalah tetap di dekat Tuhan. Sekalipun tidak semua dia mengerti, sekalipun tidak semuanya dia paham atas semua ketidakadilan yang dia lihat secara mata jasmaninya, tetapi ada yang dia pahami bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, akhir dari hidup orang-orang fasik dia paham bahwa mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Namun demikian, saudara, masih begitu banyak hal yang tidak dia pahami, begitu banyak hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, dia ambil komitmen. Komitmennya yang pertama adalah dia berkata, aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu. Saudara, dalam hidup ini tidak semua akan saudara pahami. Ada banyak hal yang tidak akan saudara mengerti. Ada banyak ketidakadilan yang bisa saudara lihat secara pandangan mata jasmani. Dan mungkin saudara banyak hal saudara tidak paham atas semuanya yang saudara lihat.
Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur ini, saudara, bahwa atas apa yang dia lihat, atas ketidakadilan yang dia lihat, dia mengambil satu komitmen. Komitmen yang pertama yang dia ambil adalah dia putuskan untuk tetap dekat dengan Allah. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, sekalipun banyak hal yang saudara tidak mengerti saat ini, banyak hal yang saudara tidak pahami saat ini, saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau ada orang yang karena beban berat, karena persoalan, melihat ketidakadilan, akhirnya menjauh dari Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, maka mereka akan binasa, kata firman Tuhan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai perjinahan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan itu perjinahan di hadapan Tuhan, dan itu akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebabnya saat ini, saudara, bebanmu berat, tetap melangkah, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau tidak mengerti akan beban berat yang sedang engkau pikul, kenapa itu bisa terjadi. Tetaplah melangkah, tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Itu perjinahan di hadapan Tuhan. Kalau penyakitmu, beban keluargamu, ekonomimu begitu sulit hari-hari ini, semuanya seperti begitu berat hari-hari ini, dengar, saudara, tetaplah di dekat Tuhan dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah di dekat Tuhan. Menjauh dari Tuhan hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Orang-orang yang bertahan di dekat Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, maka saya percaya Ayub orang yang paling bingung, paling tidak mengerti ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, sampai-sampai bagi saya sulit digambarkan bagaimana penderitaan Ayub ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat. Segala hartanya lenyap, anak-anaknya pun mati, istrinya mengutuki dia dan meninggalkan dia, dan kemudian dia kena tulah penyakit. Tetapi dalam semuanya itu, saudara, Ayub bertahan. Ayub bertahan dan tidak menyerah. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya, memulihkan semuanya 2 kali lipat bagi Ayub. Seberapa berat, seberapa sulit pun hari ini, saudara, tetap bertahan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kemudian yang kedua, tindakan yang diambil oleh pemazmur ini, oleh Asaf ini, ketika dia melihat ketidakadilan itu, saudara. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dia biarkan firman Tuhan itu memproses dia, saudara. Dia biarkan firman Tuhan menuntun kehidupannya. Dia berpedoman kepada firman Tuhan. Dia tidak berpedoman kepada apa yang dia lihat. Dia tidak berpedoman kepada pikirannya ketika dia melihat ketidakadilan itu. Tetapi dia berpedoman kepada firman Tuhan, sehingga dia berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia biarkan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan.
sehingga dia tidak salah bersikap, sehingga tidak salah bertindak, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak mengerti dengan situasi dan kondisi yang ada, kenapa bisa terjadi. Dia serahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketika bebanmu berat, penyakitmu parah, situasimu sulit, jangan berkompromi saudara. Tetaplah hidup seturut firman Tuhan. Jangan berkompromi. Tetaplah melangkah seturut standar firman Tuhan. Jangan berkompromi saudara, jangan berkompromi. Ada orang yang menghadapi sakit parah dan akhirnya mulai berdukun. Dengar saudara, semua itu hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Nantikan mujizat Tuhan, biarkan saudara dituntun oleh firman Tuhan, maka saudara akan melihat dan menyaksikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang ketiga, sikap yang diambil oleh pemazmur ini saudara. Ayat 25, dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain daripada engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengar saudara, dia berkata sekalipun oleh karena ketidakadilan ini, dagingku dan hatiku habis lenyap. Dia ambil komitmen, tetap Tuhanlah gunung batuku, tetap Tuhanlah perlindunganku, tetap Tuhan bagianku selama-lamanya. Dia buat komitmen, dia tegaskan bahwa dalam ketidakadilan yang dia saksikan di depan matanya, dia menegaskan bahwa Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah bagiannya sampai selama-lamanya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap oleh karena kondisi ini semua, tetapi dia berkata, bagianku tetaplah Tuhan. Wow saudara, itu satu komitmen yang luar biasa, satu komitmen yang begitu kuat dan luar biasa yang diambil oleh pemazmur ini. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat yang 28 bagian terakhir, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang tetap hidup dekat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidupnya, sekalipun ketidakadilan sedang ada di depan matanya, maka orang itu akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa saudara? Karena orang itu akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di malam hari ini. Apapun kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah serahkan hidup dituntun firman Tuhan. Dan tetaplah jadikan Tuhan yang utama, yang paling berharga dalam hidup saudara. Satu saat saudara akan bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang saudara alami di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana sekalipun kami melihat ketidakadilan di dunia ini, kami hidup baik, kami hidup benar, dan ada orang-orang yang hidup fasik, tetapi sepertinya hidup mereka lebih mujur. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan paham bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya kami mengambil keputusan, kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan, dan kami jadikan Engkau yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan pekerjaan-Mu yang besar di dalam hidup kami, itu janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah
bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa.
Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa
buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan.
Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati,
Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur
buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama, kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.